Ya, pendengar 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan hari ini ya, hari Minggu 20 April 2025. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Buddha, untuk hari ini bersama saya Esi dan juga rekan Agus. Nah, pendengar, di malam hari ini dalam Mimbar Agama Buddha kami akan menghadirkan satu tema mengenai nilai-nilai Waisak 2569 tahun Buddhis atau tahun 2025 bersama dengan penyuluh agama Buddha, ada Mas Andri Wijaya SPD SPC MTI MPD yang sudah hadir langsung ke studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja kami sapa. Selamat malam Mas Andri. Selamat malam Mbak Esi. Kabarnya gimana nih? Wah, luar biasa malam ini bisa ketemu kembali kita. Baik, Mas Andri, langsung saja ya kita akan mengajak pendengar juga untuk mendengarkan tentunya tema yang dihadirkan nilai-nilai Waisak 2569 Buddhis Era ini. Silakan Mas Andri. Baik, terima kasih Mbak Esi dan Mas Agus. Sahabat Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mari Bapak Ibu, kita mengawali Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini dengan mendaraskan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berjumpa kembali pada malam hari yang berbahagia ini bersama saya Andri Wijaya, penyuluh agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Di malam hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengupas tentang nilai-nilai Waisak pada tahun ini, tahun 2025, yang nanti akan bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Mei 2025, 2569 tahun Buddhis. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah bertemu kembali di peringatan Waisak di tahun 2025. Tentunya Waisak ini menjadi salah satu hari raya agama Buddha yang menjadi hari libur nasional di antara hari raya agama Buddha lainnya, seperti Magha Puja, Katina maupun Asada. Nah, apa yang kita bisa ambil dalam nilai-nilai peringatan Hari Waisak? Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengetahui bahwa Hari Waisak ini kita memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gautama, yaitu kelahiran, mencapai pencerahan sempurna, dan mencapai parinibbana. Nah Bapak Ibu, karena 3 peristiwa inilah yang terjadi dalam kehidupan Buddha, maka Hari Raya Waisak ini kita sering sebut dengan Hari Trisuci Waisak. Nah, apa yang bisa kita teladani, apa yang bisa kita dapat nilai-nilai yang terkandung di dalam peringatan Hari Waisak? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa peringatan Hari Waisak yang pertama itu kita memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha. Tentunya kalau kita bicara mengenai kelahiran, ini sebenarnya yang menjadi cikal bakal kenapa Buddha Gautama sampai harus mencari obat bagi umatnya agar umat Buddha tidak lahir kembali atau terhindar dari yang namanya kelahiran, tua, sakit, dan meninggal. Nah, kalau kita melihat yang namanya proses kelahiran,
Ini kan sama seperti kalau kita bicara mengenai ketidakkekalan. Ketidakkekalan, yaitu kalau di dalam hukum kesunyataan mengenai 3 corak umum tilakana. Nah, salah satunya di situ adalah bicara mengenai anicca atau ketidakkekalan. Nah, proses kelahiran ini tentunya Bapak Ibu kita melihat dari ketidakkekalan bagaimana umat Buddha atau umat secara keseluruhan, bahwa pada saat proses kelahiran itu kita mengalami perubahan. Bayi yang pada proses kehamilan ibu di dalam kandungan, di situ kan anak-anak mengalami proses nyaman, ya, proses nyaman di dalam kandungan. Kemudian lahirlah bayi tersebut, dan itu merupakan satu proses perubahan. Jadi dari satu proses yang dia nyaman di dalam kandungan, hangat gitu ya, kemudian dia lahir. Nah, di situ dia mengalami yang namanya proses perubahan. Artinya kelahiran itu ditandai dengan tangisan. Itu yang menjadi apa ya? Pertanda bahwa proses dari ketidakkekalan itu sudah dimulai dengan awalnya adalah proses kelahiran. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, bahwa di situ melihat dari makna atau nilai yang pertama tentang kelahiran, bahwa di situ kita akan mengalami yang namanya proses perubahan. Bahwa hanya orang-orang yang mampu beradaptasi, yang dia mampu hidup, mampu bisa bertahan dalam kehidupan ini. Kemudian kalau kita melihat dari prosesnya, ya, kenapa Pangeran Siddhartha sampai harus meninggalkan kehidupan duniawi, dia harus bertapa mencari obat yang membuat umat supaya tidak mengalami kembali yang namanya kelahiran. Kalau kita melihat bahwa menjadi seorang pangeran adalah mungkin impian dari semua orang, di mana segala hal fisik maupun materi itu kita sudah tersedia. Apa-apa kita tinggal minta, apa-apa kita sudah tersedia. Tapi lain halnya dengan Pangeran Siddhartha saat itu. Ia rela meninggalkan semua kehidupan duniawinya. Dia pergi meninggalkan istana dengan menjalani kehidupan menjadi pertapa. Bapak Ibu bisa bayangkan, mungkin nggak ya kalau kita jadi umat Buddha sekarang, kita juga meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi biksu gitu ya. Apalagi sekarang biksu kan tidak banyak Bapak Ibu gitu ya. Nah, apakah ini juga bisa menjadi pengalaman, menjadi daya tarik, bahwa bagaimana kerasnya, bagaimana tekad yang kuat dari Pangeran Siddhartha, yang dia harus meninggalkan semua kehidupan duniawinya untuk menjadi pertapa. Gitu Bapak Ibu, bayangkan gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang gitu ya, kebanyakan mungkin kalau ada yang kabur, jangan-jangan nanti apa ya, mencari kehidupan yang lain kali ya, bukan mau menjadi biksu gitu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau kita melihat ini, bahwa apa yang kita bisa petik dari nilai-nilai yang pertama dari kelahiran Pangeran Siddhartha ini, bahwa kita perlu mempunyai satu tujuan, bahwa apa yang mau kita capai, kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi selama 6 tahun Buddha bertapa dan mencapai pencerahan sempurna, itu salah satu tekad yang menjadi teladan untuk kita semua, bahwa usaha yang dilakukan itu akan membuahkan hasil ya. Nah, makanya dari makna yang pertama mengenai kelahiran Pangeran Siddhartha, kita bisa mendapat nilai bahwa yang pertama tentang ketidakkekalan, kemudian yang kedua tentang tekad yang kuat. Nah, yang kedua dalam 3 peristiwa penting di hari Waisak itu adalah pertapa Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Nah, tentunya
kalau kita melihat bagaimana perjuangan Pertapa Siddhartha selama 6 tahun dia mencapai pencerahan sempurna, itu menjadi gambaran buat kita umat bahwa 6 tahun itu waktu yang cukup lama untuk Buddha bisa mencapai pencerahan sempurna. Nah, kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh Buddha bahwa kita juga sebagai umatnya, kalau kita mempunyai tujuan yang jelas, dengan tekad yang kuat, dengan sabar, maka kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi, mengapa kita di Hari Raya Waisak ini kita memperingati 3 peristiwa penting ini, bahwa ini yang menjadi teladan kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Buddha, apa yang Buddha lakukan untuk kita umatnya, itu menjadi semangat, menjadi pencetus keinginan yang kuat dari kita, agar apa yang dilakukan oleh Buddha itu semaksimal mungkin kita bisa tiru. Gitu ya. Kalau kita bayangkan misalkan Buddha mencapai pencerahan sempurna dengan melakukan bertapa selama 6 tahun, kita saja kalau di dalam kebaktian melakukan meditasi, kita juga mencoba bertapa seperti itu, saya pikir mungkin 15 menit, wah itu sih kita sudah mulai pegel-pegel gitu ya. Sudah mulai kaki sudah mulai kesemutan gitu ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana kegigihan Pertapa Siddhartha saat itu selama 6 tahun dia bertapa di bawah pohon Bodhi untuk mencapai pencerahan sempurna, ini menjadi teladan buat kita gitu ya. Bagaimana usaha yang sebegitu kuatnya sehingga apa yang dilakukan itu membuahkan hasil sampai saat ini kita sebagai umat Buddha itu kita mendapatkan ajarannya sampai saat ini. Ya. Jadi lewat dari apa yang dilakukan oleh Buddha ini, oleh Pertapa Siddhartha saat itu, ini memberikan nilai kepada kita tentang perlunya semangat, tekad, dan perjuangan yang gigih untuk kita mencapai tujuan. Yang ketiga itu adalah mengenai peristiwa Buddha Siddhartha mencapai parinibbana. Artinya dari peristiwa yang pertama mengenai kelahiran, Bapak Ibu, di mana-mana kalau adanya kelahiran pasti adanya kematian. Ini hukum alam yang terjadi. Jadi kalau lirik lagu itu kan bukan perpisahan yang kutangisi tapi pertemuan yang kusesali gitu ya. Nah, jadi kalau sudah mengalami yang namanya proses kelahiran, maka kita harus siap mengalami yang namanya proses kematian. Bahwa kalau kita datang dari rumah, tujuannya adalah ke Studio Pro 1 RRI Palembang ini, bahwa kita punya tujuannya ke sana. Nah, kalau kita sudah terlahir sebagai manusia, bahwa di situ nanti tujuan terakhir kita di mana, gitu kan? Setiap orang yang sudah mengalami proses kelahiran pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hal yang sudah pasti akan terjadi dialami oleh semua umat manusia. Apa yang mesti kita siapin, gitu ya? Apa yang mesti kita jadikan pedoman supaya nanti pada saat kita menghadapi yang namanya proses kematian ini kita sudah siap. Ini kan? Jadi kalau kita melihat fenomena yang terjadi, perubahan, kalau pada saat kita lahir gitu ya, bayi itu menangis, orang-orang di sekitar bayi itu tertawa, senang, bahagia, maka pada saat kita mengalami proses kematian itu akan berubah. Gitu ya. Pada saat kita sudah siap menuju kematian, kita harus bahagia dengan itu, dan orang-orang di sekeliling kita akan mengalami hal yang berbeda, mereka akan sedih kehilangan kita. Nah, tentunya apa yang mesti kita siapkan, apa yang mesti kita jadikan pegangan supaya kita siap menghadapi yang namanya kematian. Tentunya apa yang dilakukan oleh Buddha setelah Buddha mencapai pencerahan sempurna, beliau membabarkan dharmanya sampai saat ini. Nah, tentunya kita pun juga sama,
selagi kita masih hidup, apa yang bisa kita lakukan sehingga nanti hal-hal yang kita lakukan inilah yang nanti menjadi hal yang dikenang oleh semua orang. Tentunya yang mau kita kenang adalah hal-hal yang baik, ya. Makanya yang kita lakukan hal-hal yang baik supaya nanti pada saat kita sudah mendekati kematian, kita bisa memikirkan hal-hal yang baik. Kenapa kita mesti memikirkan hal-hal yang baik? Supaya nanti kita bisa terlahir di alam yang baik. Di dalam Dhammapada disebutkan bahwa sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Buddha saja untuk mencapai Buddha itu dia harus jadi manusia gitu. Nah, artinya begitu kita terlahir sebagai manusia, kita sudah mempunyai satu tahap yang memungkinkan kita untuk menjadi Buddha. Karena prosesnya di dalam kehidupan manusia ini kita mempunyai paket yang komplit. Kalau menjadi dewa tentunya mereka banyak mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bahagia, yang senang. Kalau makhluk yang terlahir di alam apaya atau neraka, mereka akan mengalami hal-hal yang buruk, yang menderita. Nah, kita sebagai manusia, kita mendapatkan paket yang komplit, kita bisa mendapatkan suka dan duka itu dalam kehidupan. Maka kita mempunyai peluang yang besar untuk menikmati hidup dengan segala hal yang kita dapat, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar menjalankan ajaran dari agama, ajaran dari Buddha itu sendiri. Sehingga kadar kita menganut suatu ajaran agama, kita menjadi umat Buddha, bukan hanya kita melakukan yang namanya ritual kita berdoa, tapi dengan kehadiran kita bahwa kita menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Tidak cukup Bapak Ibu kita hanya melakukan doa saja, maka kita harus berbuat. Karena berbuat itu yang kita berbeda dengan yang lainnya. Ya, kalau doa kita dimanapun bisa berdoa. Tapi untuk kita membantu orang lain, apakah semua orang bisa? Belum tentu. Maka yang membedakan kita adalah secara ritual kita sudah melakukan doa, maka untuk melihat bagaimana ajaran agama itu sudah melekat di dalam diri kita, maka ajaran agama itu kita harus jalankan supaya kita mampu memperlakukan orang lain dengan benar, dengan baik. Ritual yang kita lakukan, hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka spiritual yang kita dapat adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana dengan kehadiran kita itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau kehadiran kita nanti bisa saja pada saat kepergian kita dirinduin. Artinya dengan adanya kita itu ada hal yang berbeda. Jangan sampai ada atau tidak ada kita itu ya sama saja gitu kan. Artinya kita tidak berdampak bagi orang lain. Orang lain justru merasa ada atau tidak adanya kita ya sama saja gitu kan. Nah, untuk menghadapi yang namanya proses kematian ini, maka kita perlu bekal. Gitu ya. Nah, bekal inilah sesuai dengan syair dalam Dhammapada yang mengatakan perbanyak perbuatan baik, ngurangi kejahatan, maka itu yang kita lakukan. Gitu ya. Di samping kita melakukan perbuatan baik, kita juga menghindari perbuatan yang jahat. Nah, makanya dari nilai-nilai Hari Waisak yang dalam beberapa minggu nanti kita akan laksanakan, ini yang menjadi teladan buat kita semua. Kalau kita sebagai anak, tentu kita mendengar, kita mengetahui riwayat hidup orang tua kita, supaya kita tahu bagaimana perjuangan orang tua kita mendidik, membesarkan kita sampai saat ini, supaya itu menjadi nilai yang berbeda di diri kita. Kalau kita lihat dengan ajaran Buddha, maka riwayat hidup Buddha itu menjadi hal
yang perlu kita tahu supaya kita bisa meneladani bagaimana kehidupan Buddha dalam menyebarkan ajaran Buddha itu sendiri. Sehingga kita dapat meresapi apa yang dilakukan oleh Buddha itu kita juga bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari cerita kisah Gotami mengenai kematian, yang di situ Buddha memberikan ajaran yang tidak secara langsung menjelaskan tentang proses kematian, tapi bagaimana Buddha memberikan cara kepada kisah Gotami supaya dia mencari biji lada untuk menghidupkan anaknya, mencari di setiap keluarga yang di situ tidak ada kematian. Di situ jelas sekali bahwa kita harus mengalami. Itu poin penting gitu ya. Kita harus mengalami. Artinya Buddha tidak saat itu memberikan apa yang disampaikannya kepada kisah Gotami bisa menghidupkan anaknya atau tidak gitu kan. Tapi Buddha memberikan pelajaran kepada kisah Gotami, kita harus mengalami. Kita harus mengalami. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, tentunya tidak mudah menjadi kisah Gotami yang saat itu dia berusaha untuk menghidupkan kembali anaknya. Dia mencari segenggam biji lada di setiap keluarga yang di situ tidak ada kematian. Tentunya kalau kita mendengarkan atau membaca ceritanya saja itu tidak mudah, gitu ya. Bagaimana harus keliling mencari gitu kan. Tapi di situ Buddha memberikan pelajaran kepada kisah Gotami. Kisah Gotami harus tahu bahwa bukan hanya dirinya saja yang mengalami kematian, bukan hanya anaknya saja yang mengalami kematian. Di situ sudah banyak orang lain yang turut juga mengalami yang namanya kematian. Artinya di sini Bapak Ibu kita mendapatkan pembelajaran bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Buddha itu memang tidak mudah gitu ya. Tapi bukan tidak bisa. Gitu kan? Tidak mudah berarti bukan tidak bisa gitu. Artinya memang butuh pemahaman dari diri kita sendiri, pemahaman dari Bapak Ibu sendiri, supaya apa yang kita dapat dari pembelajaran Buddha itu benar-benar memang kita dapat dari pemahaman kita sendiri. Tidak ada orang lain yang memberikan pemahaman kepada kita supaya kita paham gitu. Artinya kita mendapatkan pemahaman dari kita sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana salah satu ayat di dalam Dhammapada yang mengatakan kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Susahnya minta ampun Bapak Ibu. Gimana kita mau bertemu dengan orang yang kita tidak sukai tapi kita tetap cinta kasih gitu ya. Nah, tapi itu yang disampaikan oleh Buddha. Tidak mudah tapi belum tentu tidak bisa, pasti bisa. Nah, Bapak Ibu, demikian 3 nilai-nilai yang berkaitan tentang kehidupan Buddha saat di perayaan Hari Waisak. Bapak Ibu, semoga apa yang kita sampaikan pada saat malam hari ini dapat memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian tentang Hari Raya Waisak dan nilai-nilai yang terkandung di dalam perayaan Hari Waisak itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Andri Wijaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Buddha di kesempatan hari ini ya, hari Minggu 20 April 2025. Tadi sudah disampaikan Mas Andri Wijaya, SPD SPSI MTI MPD, ini penyuluh agama Buddha. Mas Andri, terima kasih materinya ya. Sama-sama Mbak Esi. Iya, kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Baik pendengar, dengan demikian hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam mimbar agama Buddha untuk hari ini. Dan tentunya acara ini juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini di hari Minggu 20 April 2025. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami karena selanjutnya Anda juga akan kami temani melalui acara Palembang malam ini bersama rekan Haris.